Jadi mau hendak paham makna dua kalimat syahadat, belajarlah 50 Rakaibul Iman. Itulah Yazidin yang tersebut di dalam kitab ini yang akan kita pelajari. Bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengenal kepada Tuhan Azza wa Jalla dengan segala sifatnya yang 20 tadi, yang wajib baginya. Jadi ada 20 yang wajib bagi Allah dan yang mustahil pada Allah 20 dan yang harus padanya yaitu 1. 41. Demikian pula yang wajib bagi segala Rasul alaihi salatu wasalam 4 dan yang mustahil 4. Lawanannya yang harus 9. Sebagaimana akan nanti tersebut bahwa sekalian itu masuk pada makna dua kalimat syahadat dua adanya. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat wal bidayati wan nihayat. Khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wal qadat. صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان بتاوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Wahdaniyat, sifat yang wajib hukumnya secara akal, yaitu Allah bersifat wahdaniyat. Artinya esa zatnya dan esa sifatnya dan esa fi'ilnya. Fi'il itu artinya perbuatan. Jadi arti wahdaniyat adalah esa zatnya dan esa sifatnya dan esa fi'ilnya. Maka mustahil, arti mustahil pada akal. Berbilang zatnya atau berbilang sifatnya atau berbilang fi'ilnya atau berbilang perbuatannya. Jadi wajib kita mengiktikadkan dan meyakini di hati bahwa Allah itu zat sidin kada berbilang. Sifat-sifat sidin pun kada berbilang. Dan perbuatan sidin kada berbilang. Berarti maksudnya zat sidin satu, sifat sidin satu, perbuatan sidin satu. Satu itu bahasa Arab ya wahdaniyat. Satu-satunya, ada dua, ada tiga. Esa pada zat di sini wajib kita mengiktikadkan bahwa mustahil Allah itu zatnya berbilang. Nah, berbilang dipintangan dua bagian. Pertama, mustahil Allah itu berbilang seperti berbilangnya makhluk atau tersusunnya makhluk. Itu satu. Yang kedua, mustahil zat Allah berbilang karena ada yang menyamai. Nah, misal kayak ini, arti tersusun itu terbagi-bagi. Misal nang kaya pian nukar buah durian. Cil nukar buah durian berapa jasidin? Sabigi.
satu. Nah, sabigi itu ya satu. Sabigi sambetannya satu juga. Cakap bahasa Arab wahdaniyat itu juga. Jadi pian misalnya betapun acil durian berapa nukar tukang jual berapa nukar wahdaniyat aja cila aja. Artinya satu aja tuh. Nukar aja sabigi yang paling gonol. Sekali balik ke rumah kawa dibalah-balah jadi berapa hapat. Nah, maka artinya walaupun sambetannya sabigi tapi kawa dibagi-bagi. Berarti dihukumi banyak juga. Maka satu di dalam kebiasaan sifat-sifat makhluk itu biasanya kawa dihukumi banyak. Seikung manusia satu juga tapi bisa dihukumi banyak. Ada mata kawa dipacul, ada kepala kawa ditatak, ada batis, ada tangan, ada pusat, ada tunjuk mengaji. Maka mau dihitung-hitung jadi banyak. Bisa ditatak-tatak, bisa pulang disusun. Nah, maka yang seperti itu Allah Jat Sidin mustahil nang kaya itu. Banyak tersusun atau terbagi-bagi dari pintangan sisi model kaya kawa ditatak-tatak nang kaya itu. Nah, bahasa Arabnya itu kam muttasil namanya. Jadi mustahil Allah bersifat kam muttasil. Arti kam itu berbilang. Arti muttasil itu bisa bersambung, bisa terpisah, bisa berait, bisa terpisah. Itu muttasil namanya. Bisa berait-rait. Sama nang kayak durian tadi. Kan asalnya sabigi aja, sakalnya bisa terbagi-bagi. Imbah tuh dibulikakan pulang jadi sabigi kawa. Tangkupakan pulang jaret jadi sabigi pulang. Nah, jadi satu tapi banyak. Nah, maka yang seperti itu mustahil ada pada zat Allah Ta'ala. Maka apabila kita meyakini Allah bersifat Esa pada zat, maksudnya mustahil Allah bisa zat sidin terbagi-bagi nang kaya itu tadi. Nah, maka bahasa Arabnya menafikan kam muttasil namanya. Itu bahasa istilah tauhidnya. Jadi Esa Allah pada zatnya menafikan kam muttasil, berbilang, berait-rait tersusun kayak tadi. Zat sidin. Nah, yang kedua, Esa Allah pada zatnya menafikan kam mumpasil. Yang tadi muttasil, ada ini mumpasil. Nah, belain, mirip kedengarannya. Arti kam tadi berbilang juga, mumpasil ada yang menyamai. Ada makhluk yang zatnya sama dengan Allah, berarti Allah jadi dua. Kalau ada lagi pulang yang menyamai jadi tiga. Ada pulang yang sama zatnya dengan Allah jadi empat. Nah, itu pun mustahil. Jadi Esa Allah pada zatnya menafikan ada yang menyamai seperti zat Allah. Nah, maka istilah tauhidnya itu menafikan kam muttasil satu dan menafikan kam mumpasil. Nah, kam itu artinya berbilang. Menafikan, arti menafikan itu meniadakan berbilangnya Allah seperti yang bersusun-susun tadi, dan menafikan atau meniadakan berbilangnya Allah karena ada yang menyamai. Nah, itu pintangan zat Allah. Pintangan zat Allah. Jadi Allah Esa satu, mustahil berbilang tersusun-susun, dan mustahil ada yang menyamai. Sebab bila ada yang menyamai lalu jadi dua, jadi tiga, itu pun mustahil. Ini yang disebut Esa pada zatnya. Yang kedua, Allah Esa pada sifatnya. Nah, maksud Esa pada sifatnya, Allah berisi sifat ilmu. Nah, ilmu Allah pun kada terbagi-bagi. Berarti menafikan kam muttasil juga, kada terbagi-bagi. Nah, ilmu Allah pun kada ada yang menyamai. Kalau pun ada makhluk yang menyamai ilmu Allah, misalnya makhluk biasa ilmu makhluk ini tawa sanggup menyamai ilmu Allah, itu pun mustahil juga. Sebab bila ada ilmu makhluk yang menyamai ilmu Allah, lalu tadua narannya. Nah, maka mustahil ada yang menyamai. Sebab bila ada yang menyamai lalu jadi dua, jadi tiga, jadi empat, itu pun mustahil. Maka maksudnya
esa pada sifatnya, Allah berisi kudrat hanya satu. Kada ada yang menyamai, kada juga terbagi-bagi. Allah berisi kehendak atau berisi sifat iradat hanya satu juga, kada terbagi-bagi, kada ada yang menyamai. Allah berisi sifat ilmu hanya satu, kada terbagi-bagi, kada ada juga yang menyamai. Allah berisi sifat sama, mendengar hanya satu, kada terbagi-bagi, kada ada juga yang menyamai. Nah, ini yang disebut esa pada sifat narnya. Sedangkan yang ketiga, esa pada fi'il, pada perbuatan. Esa pada perbuatan. Maksudnya, kadada di alam semesta ini, kadada yang sanggup bagawi melainkan hanya Allah. Maksudnya apa? Maksudnya seluruh yang kita lihat, seluruh yang kita dengar, seluruh yang kita rasa, ataupun yang kita kada sanggup melihat, kada sanggup mendengar, kada sanggup merasa, seluruhnya itu adalah perbuatan Allah. Nah, satu-satunya yang berisi perbuatan hanya Allah. Ini yang disebut esa pada perbuatan. Jadi mulai kita bangun guring atau bebuncalak, yang dilihat itu kada ada yang lain dari perbuatan Allah. Nah, ini yang disebut esa pada fi'il, esa pada perbuatan. Wajib kita mengiktikadkan lah ini ini kan wahdaniyat ini etikat kita. Wajib kita mengiktikadkan bahwa tidak ada di alam semesta ini yang sanggup berbuat melainkan hanya Allah. Kalau kita ada berisi keyakinan ada seorang makhluk yang sanggup berbuat selain Allah, yakin kita nengka itu ada selain Allah nih, makhluk nih. Walaupun seikum yang bisa berbuat selain Allah, fakafara, kafirlah orang tersebut. Dan juga wajib kita mengiktikadkan bahwa sifat Allah hanya satu. Kalau ada makhluk yang kawa menyamai sifat Allah, kita yakini seperti itu, fakafara, kafirlah juga kita. Kalau ada kita beranggapan bahwa ada zat makhluk yang sanggup menyamai zat Allah, maka fakafara juga, kafirlah. Maka disimpulkan bahwa Allah satu-satunya pada zat, kada ada yang menyamai. Allah satu-satunya pada sifat, kada ada yang menyamai. Allah satu-satunya yang berisi perbuatan, kada ada yang sanggup menyamai. Ini yang disebut wahdaniyat pada zat, pada sifat, dan pada perbuatan. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Artinya katakan olehmu ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu. Para ulama menafsirkan Tuhan yang Esa itu Esa pada zatnya, Esa pada sifatnya, Esa pada perbuatannya. Nah, ini keyakinan. Kada boleh keyakinan ini bingkok, apalagi lamah nang kayak cindol. Kada boleh. Wajib karas. Nah, keyakinan andaknya di hati. Maka keyakinan seperti ini wajib karas andaknya di hati. Jangan pengarasan, karas maksudnya. Maka patut sambungannya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid. Nah, ini adabnya. Adab bahwa bila kita sudah beriman, yakin bahwa Allah bersifat wahdaniyat, adabnya bahwa ia melihat. Arti melihat ini menyaksikan, atau mengkada kawa menyaksikan, menyadari, gitu aja sudah, menyadari akan fi'ilnya Allah Ta'ala juga, akan perbuatan Allah Ta'ala juga atas tiap-tiap sesuatu kejadian. Jadi mata kita ini asal melihat, asal normal, yang dilihat itu pasti kejadian. Melihat orang berjalan itu kejadian. Melihat orang duduk kejadian. Melihat orang buka kejadian. Melihat kendaraan lalu, kendaraan kejadian. Mendengar pulang.
Pasti yang kita dengar itu kejadian asal normal. Pendengaran, mendengar ayam bakung kook, mendengar orang bepandir, mendengar bunyi lawang tabuka, mendengar bunyi ada yang gugur, mendengar orang bakuriak, mendengar orang bebisik, mendengar bom, macam-macam. Nah, seluruh yang didengar itu disebut kejadian. Merasa pulang, merasa manis, imbah minum yang bergula, merasa pahit, imbah minum obat atau jamu, merasa nyaman, imbah baurut misal, merasa sakit karena tasalihu. Nah, seluruh rasa yang kita rasakan itu pun disebut kejadian. Nah, seluruh kejadian yang kawa kita jangkau oleh mata maupun yang kada terjangkau oleh mata. Nah, seluruh kejadian yang kedengaran telinga kita maupun kita kada sanggup mendengar. Banyak yang kita kada sanggup mendengar kejadian itu. Malaikat di bapandiran benar kita ada mendengar, padahal kejadian juga. Seluruh yang kita rasa, baik yang kita kawa merasakan ataupun yang di luar jangkauan rasa kita, seluruhnya itu adalah perbuatan Allah. Nah, maka disuruh kita menyadari bahwa yang kita lihat ini, maka kesadaran itu anaknya di hati. Yang kita lihat itu adalah perbuatan Allah. Yang kita dengar perbuatan Allah. Yang kita rasakan perbuatan Allah. Nah, ini adab bila kita yakin, beriman bahwa Allah itu bersifat wahdaniyat pada zat, pada sifat, dan pada perbuatan. Cukup hanya sadar saja. Ada usah dipandir-pandir, cukup sadar. Melihat kawan bepandir, kesadaran itu berdahulu. Oh, ya kita perbuatan Allah. Cuma jangan disambat. Melihat bini mengiau, oh perbuatan Allah. Melihat anak menangis, oh perbuatan Allah. Ini kesadaran hati ada yang kayak itu. Adab bila kita yakin Allah bersifat wahdaniyat. Nah, adab ini yang paling penting setelah yakin. Amun kita yakin tapi kada beradab, maka keyakinan itu sesain berkurang kena atau bisa hilang atau melacung, karena keyakinan ini adalah keimanan. Yakin itu apa gadang? Iman. Iman itu apa? Keyakinan. Nah, ujar Nabi, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Kayak apa supaya iman itu bertambah? Di antaranya yang paling cepat melamakakan iman dan keyakinan, menjalankan adab-adabnya. Nah, apa adabnya? Adab yang di hati dulu. Apapun yang kita lihat, jangan kada ingat akan itu adalah perbuatan Allah. Wahdaniyat pada perbuatan namanya. Misal hari ini contohnya supaya mudah dipaham. Pian di rumah anak 11 sikung. Banyak anak 11 sikung, loh bini sikung ya. Sikung nggak ada habis. Nah, bini sikung, anak 11. Lalu pian hari Minggu gotong royong di rumah. Oh, pada-padanya begawian, ada yang basah sapu, ada yang betatapas, ada malap lantai, ada yang membuang sampah, ada yang memasak, macam-macam gawian kada sama. Lalu kita melihat macam-macam gawian, orangnya pun berlain-lain, ada si A, ada si B, ada si C. Pian juga begawi, walaupun banyak yang begawi palihatan pian, tapi satu yang menolongi. Satu aja yang kau menolongin itu. Nah, siapa yang kau yang sanggup menolongi itu menurut keyakinan kita hanya Allah. Walaupun banyak yang kita lihat, tapi satu yang menolongi. Ini yang disebut wahdaniyat pada perbuatan. Banyakkah yang begawi, tapi satu yang menolongi. Banyakkah yang kita lihat, tapi satu yang menolongi. Nah, ini yang disebut wahdaniyat pada perbuatan. Kesadaran kita bahwa satu-satunya yang menolongi yaitu hanya Allah, itu sudah narannya mewahdaniyatakan Allah atau ma'isa'akan Allah pada perbuatan. Nah, ini narannya kesadaran yang wajib diandak di hati. Nah, sekurang-kurangnya kita dulu bujur keyakinan, walaupun kadang-kadang kada sadar. Sekurang-kurangnya bujur dulu keyakinan. Jangan sampai kita bisi keyakinan ada makhluk
yang berisi perbuatan. Itu keyakinan tuh. Jangan sampai di hati kita menganggap anggapan yang salah, istilah tauhidnya waham. Jangan sampai hati kita berisi waham, berisi anggapan yang salah, yaitu makhluk ini berisi perbuatan. Nanti di hati ini jangan disambat. Jangan sampai kita menganggap menganggap atau berisi pandangan bahwa makhluk itu berisi perbuatan. Makhluk kadada berisi perbuatan. Titik kada kuma. Lalu perbuatan siapa yang seluruh kita lihat, kita dengan kita rasakan ini? Hanya perbuatan Allah. Nah, itu keyakinan minimal tuh, meyakinan kayak itu. Bila keyakinan kadang kayak itu, fakafara, kafirlah orang tersebut. Karena menyelisihi wahdaniyatnya Allah. Nah, lalu setelah yakin, disuruh kita beginitan memasang keyakinan itu di hati, yang disebut menyadari. Makin rancak sadar, itu yang disebut ingat narannya. Makin rancak sadar, karena rancakan sadar, akhirnya dijulungi Tuhan musyahadah. Arti musyahadah tadinya bukan sadar, tapi tabuka hijab, melihat dasar Allah yang bagawi. Nah, itu para seorang yang tabuka hijab. Ada kawa kita umpat merasa juga, ada kawa mun kita kada tabuka hijab, ada kawa umpat merasa. Umpat pangku merasa aja, ada kawa. Cuma kita umpat meyakini aja dulu. Oh, keyakinan guru kita nang kayak ini, kita pun harus sama keyakinan dengan guru kita. Ingat situ dulu. Karena mungkin kita hendak sama dengan guru-guru kita bahari, ada baisi musyahadah. Nah, kita rancak dipasang kesadaran bahwa hanya Allah yang bisa perbuatan. Rancak dipasang di hati, bawa beribadah. Bawa beribadah, ambil tasbih, katik tasbih yang 100. Baca tasbih subhanallah, alhamdulillah, salawat kah. Pasang kesadaran bahwa seluruh yang kita lihat, kita rasa, kita dengar adalah perbuatan Allah. Nah, lalu kita pulang mau menyadari, ini kesadaran yang kedua, pulanglah. Tadi kan kesadaran pertama nih, yang wajib hukumnya diyakini, itu kesadaran pertama. Nah, kesadaran kedua, ujar orang tasawuf. Tadi itu kesadaran pertama, ujar orang tauhid. Ujar orang tasawuf, seluruh perbuatan Allah jamil. Kullu fi'lik jamil. Setiap perbuatan engkau wahai Allah elok. Kenapa elok? Karena menyamani. Menyamani. Coba kita kawa berjalan nyaman, kawa duduk nyaman, kawa berabah nyaman, kawa melihat nyaman, kawa berpikir nyaman. Seluruhnya perbuatan Allah ternyata menyamani. Kawa makan nyaman, kawa berhinak nyaman. Coba bang Allah kada menjulungi hinak kayak apa? Atau sasak hinak aja misalnya sudah kada nyaman lagi. Nah, dan orang tasawuf memadahkan walaupun secara penampakan ada yang model kayak kada bagus, hakikatnya bagus juga. Sebab yang bisa membedakan ini baik ini buruk yaitu nafsu kita aja. Ini miskin, ini sugih. Yang membedakan miskin dan sugih itu nafsu, lain akal. Ini garing kada bagus, ini sembuh sihat bagus, itu ujar nafsu. Kalau ujar akal, kullu fi'lik jamil. Seluruh perbuatan Allah elok. Kenapa perbuatan Allah yang misalnya garing disambat elok, miskin disambat elok, dihinakan disambat elok? Karena seluruhnya itu yang kada nyaman itu didikan bagi nafsu. Didikan. Berarti kita tuh orang yang dididik Tuhan adalah bagus. Diisi perguruan Allah Ta'ala. Orang tuh garing, asalnya paham ini didikan Allah, berarti berguru lawan Tuhan langsung. Kada berduit misalnya, sabar, didikan dari Allah naranya. Maka yang kada nyaman yang kita terima itu sebenarnya hakikatnya baik jiwa adanya, karena didikan dari Allah. Kita tak biasa lah bila minum obat sembuh. Tak biasa. Apalagi mbah minum nukar obat yang tak larang cepat sembuhnya. Tak biasa nang itu.
Sedangkan kita belajar sifat 20 bahwa yang menyembuhkan hanya Allah. Tapi pian dihadapkan oleh fakta yang menyembuhkan itu obat. Lalu karena pian disayangi Tuhan, dididik oleh Allah dengan cara imbah minum obat ada sembuh-sembuh, tetap digaring. Mungkin ini nukare obat entah larang pulang yang sabigi harga 10 juta. Duit banyak bang. Nah, minum pulang ternyata tetap digaring. Kemana-mana berobat tetapnya kada sembuh-sembuh. Ini pun didikan dari Allah. Allah hendak memadahkan yang menyembuhkan tuh aku ya Allah. Kita merasa karena kita yang mengalami. Kita merasa seorang bahwa sebenarnya yang menyembuhkan hanya Allah. Nah, kita yang mengalami seorang ini lebih kuat jugatnya tauhid daripada hanya mendengar kabar. Kita kan asalnya mendengar kabar aja bahwa yang menyembuhkan hanya Allah. Mendengar kabar aja. Secara fakta kita bila mbah minum obat sembuh, mbah minum obat sembuh. Nah, sekarang Allah didik dengan langsung mengalami. Udah serbujur yang menyembuhkan hanya Allah. Nah, didikan namanya. Kita misalnya dihinakan orang secara nafsu memandang kada bagus, tapi sebenarnya didikan oleh Allah. Supaya kita sadar, seandainya kita dimuliakan orang terus, bisa kita menganggap kita ini wali kutub. Tapi imbah ada suatu saat orang menghinakan, hanya kita sadar, oh ternyata aku ini dasar ada celaknya juga. Buktinya ada orang menyembati, ada kada bagusnya juga. Bahkan ujar ulama tasawuf, orang yang mengerjakan maksiat itu pun adalah didikan dari Allah. Amang Adol misalnya, maaf naran kebetulan sama ya kalau kebetulan sama aja. Jadi Amang Adol ini saban hari sudin beribadah terus 24 jam beribadahnya. Bahkan hati ini memasang ikhlas terus. Wiritan kada lepas. Widul Latif baca pagi sore, Ratibul Atas baca pagi sore, menuntut ilmu hari-hari baik kewian. Maka sabarataan sakampungan orang memadahkan sidin itu orang baik, orang soleh. Sidin pun memandang sidin kada ada menggawe kemaksiatan. Nah, lalu sidin ini apabila Allah biarkan dalam keadaan seperti itu, jar Allah Ta'ala, kan Allah Ta'ala lebih tahu bang keadaan hati kita ini. Jar Allah orang ini mau dilihatkan kenanya bisa jadi musuhku, bisa jadi ujub, bisa jadi sombong, sebab kebaikan tarus yang ada di dirinya. Sedangkan ini belum bujur-bujur naham sifat 20, belum bujur-bujur mantap, dilihatkan terus baik, terus baik, terus baik. Dah kalinya dasar bujur, ada di hatinya perasaan aku orang soleh. Ada perasaan di hati aku orang soleh. Bahkan mau digenalakan dilihatkan ini berucap ujung-ujungnya aku wali Allah Ta'ala. Perasaan yang aku orang soleh, aku orang baik, itulah menandakan bahwa kita sudah jadi musuh Allah Ta'ala. Kenapa aja merasa baik ketika jadi musuh? Nah, bahkan ujar ulama tasawuf, lebih jahat orang yang dirinya merasa soleh, merasa baik, lebih jahat daripada orang yang bermaksiat secara jahir, berzina, minum minuman keras dan lain sebagainya. Bukan kebaikannya yang salah, perasaannya yang salah. Perasaan itu yang dihapus, kebaikan tetap jadi gawe. Tapi perasaan itu yang salah, yang ada di hati orang berbuat baik tadi, kebaikannya jalankan aja terus. Perasaan itu yang dihilangkan. Cuma si Amang Adol ini kada kawanya menghilangkan perasaan aku orang salih itu kada kawa. Kada kawa menghilangkan itu. Kenapa? Karena memang sidin melihat diri sidin saleh. Nah, maka Allah ambil cara kedua. Allah julungi di diri si Amang Adol maksiat sabigi. Sabigi aja maksiatnya. Nah, apa contohnya maksiat? Bajinah kan misalnya. Minum minuman keras kan misalnya. Maksiatnya nih. Nah, hanya sadar. Karena orangnya orang menuntut ilmu, lalu sadar, astagfirullahaladzim. Aku salah, ternyata aku lain wali Allah Ta'ala. Buktinya bisa juga menggawi dosa. Nah,
Ada perasaan hina di diri. Nah ini yang dikehendaki Tuhan. Memang idealnya kita tuh disuruh beribadah, hati tetap merasa hina, itu idealnya. Kita tuh disuruh beribadah, baik kelakuan, akhlak bagus, hati bagus, tapi ada berisi perasaan hina di hati tetap. Jangan sampai ibadah yang baik ini membuat hati kita merasa jadi orang saleh, itu yang kada bagus. Merasa sudah baik, itu yang kada bagus. Nah, membuang rasa yang salah nih tuh nah. Sebab orang tuh kadang bujur-bujur merasa hina, merasa salah, merasa kada bujur, merasa hamba, merasa kada ada berisi kelebihan kemuliaan ketika orang tuh memang dasar bujur-bujur terpuruk. Hanya timbul rasa nih tuh. Imbah dasar bujur-bujur menggawi maksiat, hanya timbul rasa hina. Dulu waktu kada maksiat di awaknya, ya rasa jadi wali kutub. Ini katakanlah bukan perbuatan ibadahnya yang salah, yang hendak kita buang itu rasanya, rasa mulianya itu yang dibuangi. Jadi orang-orang wali itu walaupun mereka dimuliakan, walaupun ibadahnya banyak, ada pernah mereka memandang dirinya mulia. Nah ini yang dikehendaki. Ada pernah mereka memandang dirinya mulia. Ada kita ini kakawanya wala bang. Ada kawa juga kebaikan-kebaikan rasa mulia. Nah maka perasaan mulia ini maksiat hati lebih ganal bahayanya, lebih dahsyat dosanya daripada orang yang berzinah dan minum minuman keras dan lain sebagainya. Kenapa kayak itu ya? Orang berzinah, orang yang maksiat zahir itu yang diturutinya binatang, hanya binatang. Tapi kalau kita merasa mulia, mengambil sifat Allah Ta'ala, karena Allah yang bersifat maha mulia satu-satunya, wahdaniyat pada sifat. Ada yang menyamai kemuliaan Allah. Kenapa kita model kayak anak mulia juga, model kayak anak dimuliakan juga. Nah, paham aja lah. Jadi orang beribadah rasa mulia, awas bukan ibadahnya yang salah. Kenapa? Ungul diharagu, kada bujur-bujur belajar. Maka disuruh kita menghapus sifat ada rasa mulia di dalam hati, karena kemuliaan satu-satunya hanya sifat Allah, bukan sifat makhluk. Bukan sifat makhluk, itu yang disebut wahdaniyat pada sifat naranya. Wahdaniyat pada sifat. Jadi ujar orang buhan tasawuf, mun inya bermaksiat secara zahir bagina, menuruti binatang aja. Tapi mun inya merasa mulia, merasa berisi kebaikan, Tuhan yang diturutinya, yang disainginya, ini bahayanya. Maka tadi wahdaniyat satu-satunya, hendak juainya jadi Tuhan tandingan. Nah, bahkan ini pernah terjadi, ada serombongan ulama datang ke rumah seorang wali yang dituhaakan di suatu negeri. Datang ke rumah, maka ulama, perkumpulan ulama, narandin ulama, macam-macam bulang lilitannya, ada yang 12, ada 9, ada 10, ada 25 lilitan bulang, surban, gamis, lengkap ya. Bah datang ke rumah seorang wali yang dituhaakan tadi, sidin bakuriat. Barataan maling keluar di sidin pada rumahku. Nah, disambar sidin maling sekalinya. Kenapa? Karena barataan datang ke rumah masing-masing membawa kelebihan dirinya masing-masing. Ada yang merasa ahli tafsir, ada yang merasa ahli fikih, ada yang merasa ahli tajwid, ada yang merasa ahli qiraat, ada yang merasa ahli macam-macam. Yang datang ke rumah sidin tadi, padahal merasa ahli ini, merasa ahli itu maling. Bukan ahli tafsir itu salah, itu disuruh ahli tafsir kita, disuruh ahli fikih. Cuma perasaan kita yang merasa ahli itu yang salah. Nah, kenapa sampai kita berisi rasa yang kada bagus? Memang belum berisi guru yang membimbing rohani kita. Jadi orang bingung, bebuan ulama sama bilan ditulak sidin, dikuriaki sidin maling, imbah datang pelacur, masuk ke sidin. Datang pelacur suruh masuk. Nah, orang yang awam yang bubungulan menyangka, "Bos, sidin tuh jah, liur baik juga aja." Nah, liur baik juga aja. Dasar liur baik orang.
Kenapa pelacur diterima? Karena datang si pelacur tadi dengan perasaan yang diketujui oleh Allah, yaitu perasaan hina, rasa supan. Rasa supan lawan Tuhan, rasa hina, rasa hancur hati, rasa kada pantas bertemu orang wali. Nah ini yang diketujui Allah, sifat tawadu asli itu tuh ada diulah-ulah. Yang si ulama yang serumbungan tadi dalam keadaan tanpa disadarinya takabur, tanpa disadari. Makanya ujar guru-guru bahari, bujur belajar sifat 20, bujur. Allah yang diisahkan. Kalau kita merasa mulia, menduakan Allah Ta'ala sudah. Karena sifat mulia hanya milik Allah, bukan milik makhluk. Sugih kayak itu juga, mentangan duit banyak di lemari, diisi tanah banyak, di mana-mana sampai bergelar tuan tanah super. Kebanyakan bisi tanah sampai kada ingat tuh tanahku, tanah kada aja, kada ingat lagi. Kebanyakan. Lalu merasa sugih, ini pun menduakan Allah Ta'ala. Karena yang bujur-bujur sugih hanya Allah. Wahdaniyat pada sifat marana. Nah, lalu kita menyadari bahwa seluruh perbuatan Allah itu jamil, baik, ya kalau, nah, baik, maka kita disuruh mengganang kebaikan Allah. Bila sudah kita mengganang yang ada nih seluruhnya kebaikan milik Allah, sudah dianggap mewahdaniyatakan Allah Ta'ala. Jadi ujian orang tasawuf, lebih baik kita mengganang kebaikan Allah daripada hanya mengganang perbuatan Allah. Karena kalau kita masih mengganang perbuatan Allah, karena bisa nafsu ini memilih ini baik, ini buruk. Tapi kalau kita mengganang seluruhnya ini adalah kebaikan dari Allah, maka karena timbul di hati cinta lawan Tuhan. Nah, karena hati ini itu kecenderungannya mencintai orang yang berbuat baik lawan inya. Itu kecenderungan hati. Nah, sekarang kalau kita memandang seluruh kebaikan hanya datang dari Allah, otomatis hati itu kita mencintai lawan Allah. Nah, cinta ini yang diharap. Jadi kita beribadah berdasarkan cinta. Ini ya, datang di mana cinta? Kada mudah. Cara mendatangkan cinta lawan Allah diantaranya mengganang kebaikan sedih. Orang tauhid memadahkan seluruh perbuatan ini adalah perbuatan Allah. Itu keyakinan. Sekarang dijadikan adab, dita'adib. Dibungkus dengan kehalusan adab. Seluruh ini adalah kebaikan dari Allah. Bahasa tasawufnya ihsanullah. Maka sekali kita mengganang ini adalah kebaikan Allah, satu titik cinta di hati diberi oleh Allah, mencintai Allah. Dua kali kita mengganang lawan kebaikan Allah, dua titik cinta untuk mencintai Allah. Allah yang menjulungi, satu titik dulu, dua titik. Hari-hari yang kita mengganang kebaikan Allah, kebaikan Allah. Melihat bini matahari kopi, kebaikan Allah. Melihat orang bertukar di warung kita, kebaikan Allah. Melihat orang menolongi kita, kebaikan Allah. Akhirnya hibak titik tadi jadi hibak di hati, mencintai Allah. Nah, maka ujar orang bahari, ujar guru-guru, cinta yang penuh di hati nang kaya api membakar hati. Bila hati sudah terbakar, keempat jua tangan, muha, batis pun terbakar. Maka api cinta membakar seluruh tubuh, ujar orang tasawuf. Kalau sudah seluruh tubuh, zahir dan batin terbakar oleh api cinta, ini yang disebut fana dengan Allah. Ada yang dilihat, melainkan hanya kebaikan Allah. Itu fana dengan Allah namanya. Nah, jadi kesimpulannya, nah, kita sudah yakin hanya Allah yang diisi perbuatan. Lalu pian batakun, why itu bahasa Inggris kenapa? Iya juga betul lah, bujur juga aja. Nah, why kenapa? Kenapa hanya Allah yang bisa perbuatan? Jawabannya, karena hanya Allah yang berisi sifat mampu. Kenapa hanya Allah yang berisi perbuatan? Karena hanya Allah yang berisi sifat kawa. Berarti kalau hanya Allah yang berisi sifat kawa, yang lain kada kawa, berarti seluruhnya ini perbuatan Allah.
Kalau seluruhnya perbuatan Allah, maka seluruhnya alam semesta ini menunjukkan kepada kisah akan Allah Ta'ala. Menunjuk kepada kisah bagi Allah. Jadi seluruh alam semesta kisah tentang Allah. Atau bahasa gaulnya manakib tentang Allah. Pahamilah, kisah tentang Allah. Nah, kalau kita yakin bahwa seluruh perbuatan ini hanya perbuatan Allah, dan karena kita meyakini hanya Allah yang mampu, berarti seluruhnya alam semesta ini manakib tentang Allah. Nah, kesadaran hati bahwa alam semesta ini manakib tentang Allah, itulah yang disebut wahdaniyat pada zat. Dan paham. Kesadaran hati bahwa hanya Allah yang bersifat mampu, itulah disebut wahdaniyat pada sifat. Nah, kesadaran hati bahwa hanya Allah yang bisa perbuatan, itulah yang disebut wahdaniyat pada af'al, pada fi'il, pada perbuatan. Sadar barang dulu ya, kalau yakini begimitan diandak di hati. Nah, apa yang diandak? Satu aja kesimpulannya. Nah, apa yang pian rasakan? Kebaikan dari Allah. Nah, apa yang didengar? Kebaikan dari Allah. Nah, apa yang dilihat? Kebaikan dari Allah. Ternyata yang dilihat ada baik, sangka baik ya. Ada kebaikannya. Karena kullu fi'lik jamil. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.